Senangnya kalau korporasi kita tenang seperti ini, jauh dan bebas dari krisis. Tapi apa jadinya kalau situasi tenang dan bahagia seperti ini berubah seperti ini? Jadi tugas kita seorang PR untuk menjaga korporasi yang kita wakili tetap tenang dan jauh dari krisis yang bisa membahayakan reputasi. Tapi ketika krisis itu sudah terlanjur terjadi, maka yang harus kita lakukan sebagai seorang PR adalah mengkomunikasikan krisis agar tidak membahayakan citra dalam jangka pendek dan reputasi di jangka panjangnya. Gimana caranya? Kita simak setelah yang satu ini. Krisis dan krisis. Mungkin sebagian dari Anda akan bilang bahwa gak masalah ada krisis, itu biasa. Tapi kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tentu saja akan membahayakan korporasi Anda. Oke, berarti sekarang perusahaan yang kita wakili itu sedang dalam krisis loh. Dalam kasus ini saya coba mencontohkan bahwa kita adalah seorang PR dari PT Kaleng Ribut. Jadi PT Kaleng Ribut itu adalah produsen dari makanan kaleng, di mana makanan kaleng ini atau pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 2000. Kemudian makanan kaleng yang diproduksi itu terdiri dari daging cincang, ayam cincang, dan ikan cincang yang sudah dibumbui ya. Jadi untuk mengkonsumsi makanan kaleng dari PT Kaleng Ribut ini, konsumen tinggal menghangatkan di microwave. Oke, itu untuk identifikasi korporasinya. Jadi kita sebagai PR harus memahami dulu perusahaan seperti apa, bagaimana perusahaan kita ini, sehingga nanti ketika ada krisis itu kita bisa bicara kepada media. Iya, jadi sebagai seorang PR dari perusahaan makanan kaleng yaitu PT Kaleng Ribut, ada satu kasus keracunan makanan yang terjadi di perusahaan PT Kaleng Ribut. Jadi kejadiannya itu kita anggap aja tanggal 1 Oktober 2020 ya. Itu bermula dari cuitan keluarga korban di media sosial. Jadi dia berkeluh kesah di media sosial. Nah, ternyata setelah cuitan itu terus banyak tuh muncul komen-komen dari warganet yang bilang bahwa keluarga saya juga jadi korban nih keracunan dari makanan produksi PT Kaleng Ribut. Jadi kemudian mereka mengelompokkan suatu isu dan muncullah tagar atau hashtag Kaleng Ribut bikin ribut. Nah, ramai itu di internet. Sehingga kemudian manajemen merasa perlu untuk melakukan klarifikasi berupa press conference sebagai bentuk tanggung jawab dan klarifikasi ya terhadap masalah tersebut. Lah, setelah melakukan identifikasi korporasi dalam proses tersebut, manajemen kemudian berhasil mendata ya bahwa akibat kejadian tersebut ternyata ada korban ini, 10 orang meninggal dunia dan 100 orang dalam perawatan di rumah sakit. Nah, tentu saja teman-teman kondisi tersebut menjatuhkan reputasi PT Kaleng Ribut dan membuat penjualan itu menjadi menurun. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu ya bahwa perusahaan kita ini mengalami krisis reputasi karena apa? Karena ada kasus keracunan makanan. 10 orang meninggal dunia dan 100 orang dirawat di rumah sakit karena adanya kasus keracunan makanan tadi. Tentu saja perusahaan tidak bisa membiarkan kasus ini ya teman-teman. Jadi sebagai seorang PR kita wajib untuk membuat planning atau skala prioritas mana yang lebih dulu harus kita selesaikan. Karena ini kalau dibiarkan berlarut-larut, dia akan sangat membahayakan reputasi dan pabrik itu juga bisa akan tutup nantinya gitu. Jadi sebagai seorang PR kita bisa membagi prioritas menjadi 3 bagian ya. Yang pertama kita anggap aja jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Kenapa saya susun seperti ini? Karena kalau sebuah kasus yang berujung pada jiwa atau bahkan kehilangan nyawa itu bisa reputasi itu rusak bahkan dalam jangka panjang ya. Jadi kita bagi aja 3 lah, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek ini adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan segera saat ini juga gitu ya, saat ini juga karena ini yang paling mendesak. Jadi planning jangka pendek itu
bisa saja meliputi hal-hal yang segera harus dilakukan. Misalnya begini, tadi kita sudah mengidentifikasi kejadian ya, bahwa kejadiannya itu terjadi keracunan makanan kaleng tanggal 1 Oktober 2020 dengan korban jiwa 10 orang dan korban yang dirawat ada 100 orang di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita melakukan juga namanya koordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi dengan pihak terkait ini pihak mana saja? Tentu saja yang pertama adalah bagian-bagian atau unit kerja di tempat kita yang berhubungan langsung dengan kasus itu. Misalnya begini, kalau keracunan makanan kan berarti terkait dengan adanya quality control yang kurang baik di tempat kita. Jadi kita harus berkoordinasi dengan pihak quality control, memastikan apakah betul itu ada keracunan makanan yang terjadi tanggal 1 Oktober akibat dari produk kita yang cacat itu. Bagaimana dengan kontrolnya pada waktu itu? Kita cari betul, kita identifikasi sehingga kita menemukan kronologis kejadian bahwa memang telah terjadi keracunan makanan. Kemudian membuat press conference atau menyelenggarakan press conference dan press release. Ini tujuannya apa? Adalah untuk menyampaikan semua informasi terkait kasus keracunan makanan ini kepada media, dan juga tentu saja keluarga korban kan juga ingin mendengarkan ya. Kemudian kita juga perlu untuk membentuk tim investigasi, melibatkan pihak-pihak yang terkait tadi. Kemudian jangan lupa untuk menyediakan media center dan crisis atau call center 24 jam. Gunanya apa? Supaya nanti keluarga korban ketika ingin mengetahui suatu informasi, dia bisa menuju kepada call center itu. Dan pembentukan crisis atau call center ini merupakan komitmen, sebenarnya bukti kesungguhan manajemen bahwa manajemen ini bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Kemudian jangka menengah bagaimana? Jangka menengah kita perlu untuk menginformasikan kepada seluruh keluarga korban dan media tentunya melalui press conference dan press release tadi tentang perkembangan penyelidikan kasus keracunan makanan. Dan dalam jangka panjang tentu saja kita juga perlu memikirkan ini karena ini terkait dengan kehilangan nyawa ya. Ini akan berbuntut panjang bila kita biarkan, maka kita perlu untuk memperbaiki pengawasan terkait dengan quality control, peningkatan kualitas produk kita kepada konsumen untuk meminimalkan resiko. Penting dan harus segera lakukan press conference atau berbicara di depan media. Nah, sekarang yang jadi masalah, siapa yang mau ngomong di depan media? Karena ini terkait dengan nyawa manusia, reputasi yang jatuh, penjualan yang jatuh. Siapa yang mau ngomong atau siapa yang harusnya ngomong, siapa yang harusnya bicara di depan media? Karena apa? Spokesperson ini akan mempengaruhi trust ya dari audiens. Kalau yang bicara hanya hanya manajerial yang tingkat low atau middle, mungkin publik akan menanyakan keseriusan korporasi kita. Sebenarnya perusahaan ini serius gak sih menyelesaikan masalah ini? Tapi ketika yang bicara adalah seorang PR atau bahkan CEO perusahaan itu akan trustnya besar ya. Artinya publik akan melihat, oh ini serius nih, perusahaan ini akan menyelesaikan kasus ini. Karena yang bicara memohon maaf di depan orang banyak itu adalah orang penting di perusahaan itu. Nah, kita sebagai PR harus menentukan siapa yang akan bicara di depan media ya. Apakah CEO, apakah kita sendiri sebagai PR, kemudian atribut apa yang harus disertakan ya. Atribut ini maksudnya begini, media kitnya. Jadi apa yang harus kita dalam tanda kutip bawa ketika kita melakukan press conference ya, media kit dan lain-lain. Nanti pada video yang lain saya akan cerita masalah media kit. Kemudian kapan sih kita melakukan press conference ini? Kapan itu tentu saja kalau menurut saya ya harus segera. Kemudian di mana press conference akan dilakukan? Tempatnya ini adalah terkait dengan tempat. Mau dilakukan di mana sih? Di hotel mewah. Apa ya mungkin kalau kita ada krisis reputasi kemudian kita bicara permohonan maaf tapi kita menyelenggarakannya di hotel mewah. Rasanya kok sangat tidak manusiawi ya. Kemudian kita juga perlu mengatur bagaimana penampilan spokesperson. Jadi jangan sampai kita bicara masalah kedukaan, banyak nyawa yang hilang, tetapi kita menggunakan pakaian yang umpama warnanya merah menyala atau ada bling-blingnya, itu sangat tidak manusiawi dan akan jadi bahan olok-olok ya. Malah kita akan jadi viral kemudian di internet. Yang jelas seluruh penampilan itu harus mampu menggambarkan empati atau kedukaan pada keluarga korban.
Nah, di press conference itu kita akan membacakan selembar kertas sebenarnya. Kertas itulah yang akan mampu mengembalikan reputasi kita, yaitu yang disebut sebagai press release ya. Sebenarnya bisa juga sih itu bukan kertas, tapi itu hanya simbol saja bahwa apa yang akan kita sampaikan itu sudah kita susun secara sistematis untuk menghindari kesalahan pengucapan, kesalahan penyampaian dan sebagainya. Maka kalau saya better itu tetap ditulis ke dalam selembar kertas, karena nanti press release itu juga akan kita perbanyak kemudian dibagikan kepada media. Apa yang harus kita tulis di dalam press release? Yang pertama adalah kita membenarkan bahwa sebagai PR kita harus membenarkan bahwa memang betul-betul telah terjadi keracunan makanan pada produk PT Kaleng Ribut. Jadi kita sampaikan aja seperti ini. Selamat siang Bapak Ibu, siang hari ini izinkan saya mewakili manajemen PT Kaleng Ribut untuk menyampaikan press release terkait dengan kejadian keracunan makanan produksi perusahaan kami. Yang pertama, memang betul ada kejadian keracunan makanan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2020. Yang terjadi adalah sampai saat ini terdapat 10 orang korban meninggal dunia dan 100 orang dalam perawatan di rumah sakit. Mewakili manajemen, kami mengucapkan duka mendalam dan permohonan maaf atas insiden tersebut. Untuk selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan insiden ini dan menyampaikan beberapa perkembangan kasus kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga menyediakan crisis atau call center 24 jam yang dapat diakses dengan mudah dan keluarga korban dapat menghubungi kami setiap saat. Misalnya seperti itu ya. Dan jangan lupa dalam press release ini teman-teman, kita juga menyampaikan unsur-unsur 5W1H. Jadi ada what-nya, where, why, ya, kemudian when, kemudian how-nya. Jangan lupa how-nya dipanjangin. Jadi bagaimana itu kejadian itu bisa terjadi ya. Tapi 5W1H ini memang karena kita lakukan sebagai proses yang paling depan atau sesegera mungkin, yang paling awal, kemungkinan akan terjadi, kita hanya menyampaikan dugaan sementara. Jadi sampaikan saja bahwa yang kami sampaikan mewakili manajemen PT Kaleng Ribut ini adalah dugaan sementara. Dugaan sementara bahwa telah terjadi kurang pengawasan dalam quality control karena ternyata bahan baku ikannya misalnya. Bahan baku ikannya itu kita sebenarnya menggunakan ikan segar, tetapi ternyata dalam produksi periode tanggal sekian sampai tanggal sekian setelah kami teliti terdapat ikan dengan kandungan merkuri yang cukup tinggi. Teman-teman, kita juga perlu menegaskan kepada audiens bahwa sebenarnya kita merupakan perusahaan yang komit terhadap atau memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas produk ya. Jadi selama ini sejak perusahaan berdiri tahun 2000 baru ini terjadi kasus keracunan makanan. Artinya apa? Terdapat unsur ketidaksengajaan dalam kasus ini dan insiden itu tidak pernah kita harapkan. Tidak ada yang mengharapkan insiden itu ya. Jadi kita tekankan bahwa kita adalah perusahaan dengan komitmen yang tinggi dalam menyediakan kandungan bahan baku, termasuk vendor-vendor yang menjadi penyedia ikan segar itu juga telah tersertifikasi dan kita sangat selektif terkait dengan vendor penyedia bahan baku. Jadi sejak tahun 2000 memang baru ini terjadi kasus keracunan makanan. Kemudian kita sampaikan saja bahwa insiden ini juga merupakan musibah dan bukan merupakan unsur kesengajaan ya. Jadi kita sampaikan beberapa data bahwa sejak tahun 2000 kami sudah memperoleh sertifikat standar mutu bla bla bla, sehingga kemudian muncul trust walaupun sedikit ya di hadapan audiens. Kemudian jangan lupa juga teman-teman, kita menyampaikan langkah-langkah apa yang telah kita ambil terkait dengan kasus ini. Misalnya kita sampaikan bahwa kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, membentuk satgas umpamanya seperti itu, membentuk satgas dan lain-lain untuk menyusun suatu kronologis yang lengkap sehingga mengetahui sebenarnya penyebab kejadian ini untuk menentukan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh perusahaan.
Nah, ini endingnya ya. Jadi di akhir rilis kita atau di akhir press conference kita juga menyampaikan bahwa PT Kaleng Ribut, perusahaan kita ini menyediakan media center bagi media yang ingin mengupdate informasi terkait perkembangan kasus ini. Kemudian kita juga menyediakan yang disebut sebagai crisis atau call center bagi keluarga korban yang dapat diakses 24 jam. Jadi baik itu teleponnya, nomornya berapa disampaikan saja, kemudian medsos yang bisa diakses itu yang mana, kemudian mungkin juga dibentuk WhatsApp group, bisa juga seperti itu untuk memudahkan komunikasi ya. Kemudian juga kita menyampaikan bahwa PT Kaleng Ribut ini bertanggung jawab penuh terhadap insiden tersebut, baik terhadap hak-hak yang nanti akan diterima oleh korban meninggal dunia, ahli warisnya bagaimana, kemudian juga hak-hak yang diterima oleh mereka yang masih dalam perawatan di rumah sakit ya, kemudian apa yang bisa mereka dapatkan dan bagaimana cara mereka mendapatkannya, kita berikan informasi itu secara penuh dan utuh. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga kita sampaikan bahwa manajemen akan mengikuti dan menghormati seluruh rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Ini menandakan bahwa kita adalah perusahaan yang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sebuah krisis. Oke, sampai di sini deh kita bicara soal komunikasi krisis. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya.